update dunia kripto 14 Februari 2022. Nah, jadi memang beberapa hari ini saya nggak sempat update gitu ya, karena badan memang kurang enak gitu. Jadi apa namanya sekarang pun masih recovery gitu ya. Nah, tapi sekarang cukup lumayan lah saya jadi coba bisa apa namanya update supaya teman-teman juga ada gambaran, terutama beberapa hari ini kemungkinan akan volatil juga gitu ya. Jadi saya mau kasih apa namanya info dulu nih supaya teman-teman bisa antisipasi seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya saya agak sedikit batuk-batuk atau bagaimana di video ini tolong dimaklumi aja ya. Nah, pertama kita lihat dari segi berita. Nah, ini ada berita sebenarnya bagus ya, 19 jam yang lalu mengenai Bitcoin Network hash rate-nya itu naik tinggi ke all time high. Nah, kalau kita lihat dari chart-nya itu mengalami kenaikan dari bulan Juli 2021 sampai sekarang gitu ya. Dan sekarang posisinya di all time high. Nah, ini kalau kita ingat juga apa sempat drop waktu itu karena Bitcoin mining yang di apa gembar-gemborkan di China itu dilarang gitu ya, di-ban. Nah, jadi otomatis memang pasti hash rate pun mengikuti turun gitu ya. Nah, tapi setelah itu secara apa namanya kalau kita lihat time frame besar itu mengalami kenaikan terus gitu ya, walaupun memang fluktuatif lah ya seperti biasa. Dan korelasinya dengan harga seperti apa? Sebenarnya memang tidak ada korelasi tertentu, karena kalau kita lihat pun harga sekarang kan mungkin lebih rendah daripada beberapa hari yang lalu waktu sempat rally gitu ya, tapi juga memang justru sekarang hash rate-nya all time high. Nah, ini artinya apa? Yang pertama yang tadi itu dengan harga tidak begitu korelatif. Yang kedua itu apa namanya berarti network Bitcoin ini semakin kuat gitu ya. Dan kita lihat kalau per countries atau per negara gitu, yang paling memang kelihatan sangat besar itu dominasinya di United States ya atau di Amerika gitu ya yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Apa namanya yang lain juga tentunya ada, tapi ya di Amerika ini memang sepertinya mungkin trennya juga lagi bagus untuk Bitcoin mining karena banyak perusahaan-perusahaan mining yang IPO, mungkin bukan IPO secara sendiri, bisa bergabung dengan ETF dan lain-lain gitu ya. Itu sempat saya bahas juga di video-video kemarin, seingat saya. Nah, jadi intinya memang hash rate-nya bagus, berarti secara time frame besar itu pemain dalam industri ini baik miners, investor gitu ya, itu memang percaya bahwa network-nya ini semakin kuat gitu. Ya terlepas memang kalau secara harga itu fluktuatif sekali ya. Oke, untuk selanjutnya kita ada berita juga. Kalau kita lihat dari apa namanya first mover seperti biasa, itu kemarin pun sebenarnya tidak ada pergerakan yang signifikan ya di Sabtu dan Minggu. Adapun kenaikan misalnya langsung naik berapa ya langsung drop juga cepat gitu. Jadi sebenarnya sideways kebanyakan. Nah, kalau misalnya dilihat dari top gainers itu ETC, Doge, sama BCH. Yang top losers-nya XLM, Sol, dan Atom. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat juga dari S&P 500, Dow Jones itu semuanya mengalami penurunan, cuman emas aja yang mengalami kenaikan. Nah, ini juga tentu masih berhubungan dengan berita bahwa yang Rusia dan Ukraina ini ketegangannya semakin meningkat gitu ya. Jadi ada kemungkinan Rusia akan invasi ke Ukraina gitu. Walaupun terakhir update-nya masih dalam diskusi dengan Amerika, mereka masih berusaha untuk menempuh jalan diplomasi gitu ya. Jadi kita masih lihat lagi seperti apa nantinya. Nah, ini ada juga apa namanya dibilang oleh analis ya, Russian military exercises ya inilah. Karena kemarin tuh sempat ada berita dari Amrik
Inggris dan beberapa negara di Eropa gitu ya yang bilang bahwa penduduk mereka yang di sana atau warga negara Amerika yang ada di Ukraina itu bisa pindah dulu, ngungsi dulu gitu ya. Karena ada ketegangan ini, ada kemungkinan bahwa bakal diinvasi dalam waktu dekat. Jadi market juga merespon dengan negatif gitu. Kalau dari segi technical ini masih sama technical dari CoinDesk gitu ya. Nah, ini mereka melihatnya di 46.710 itu resisten. Ini sudah mendekati overbought, jadi makanya waktu itu sempat ditolak. Kalau dari ini sebenarnya tidak ada yang terlalu baru ya. Nah, yang bagus ini salah satunya FTX US gitu. Mereka sudah mau stock trading gitu ya. Nah, jadi mereka mau nge-launch trading stocks gitu. Jadi trading saham-saham terutama untuk US ya. Dan ini FTX US, jadi kemungkinan kita yang di luar US itu nggak bisa gitu. Nah, mereka ya terutama untuk sekarang itu sebenarnya FTX US itu kan lebih fokusnya ke kripto. Nah, tapi dia mau supaya mungkin mengambil market yang lebih besar gitu ya dengan memasukkan saham juga ke platformnya gitu. Sebenarnya ini hal baik karena kalau misalnya memang contohnya banyak users Amerika yang tertarik menggunakan FTX ini untuk membeli saham, mungkin mereka juga pasti ada melihat kripto gitu ya. Jadi ada pilihan gitu. Jadi bagus untuk pemain-pemain saham nantinya di FTX ini untuk melihat kemungkinan mereka juga bisa membeli kripto gitu. Ini cenderung hal yang positif gitu ya. Terus juga kita lihat terutama kalau dari sini nggak begitu ada berita yang menarik. Nah, yang perlu kita pantau itu adalah tanggal 14 Februari atau hari ini itu ada meeting the Fed. Nah, tapi sebenarnya ini merupakan meeting yang tertutup ya, close board meeting gitu, 14 Februari. Mungkin di sini kalau jam 11.30, mungkin di sini malam atau besok gitu ya, besok di pagi atau subuh gitu, mungkin sekitar itulah. Nah, jadi dampaknya ke market seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya close board meeting itu namanya juga meeting tertutup itu sebenarnya dampak nggak begitu besar ya karena nggak ada suatu berita ataupun apa yang memang dibeberkan ke masyarakat gitu. Tapi yang kita takutkan itu ketika ada satu member anggotanya gitu ya yang memberikan pernyataan yang ditanya oleh media A, media B gitu. Nah, ketika mereka memberikan pertanyaan gitu, pernyataan ya, itu pasti langsung ditanggapi positif atau negatif dari market gitu karena memang board anggota The Fed ini memiliki dalam tanda kutip power gitu ya dalam perkataan mereka gitu ya. Jadi memang market biasanya melihat apakah pernyataannya lebih ke hawkish atau ke dovish gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya memang tidak ada hal yang memang pasti gitu, apalagi sebelum meetingnya ya. Kalau sesudah mungkin itu lebih berpengaruh tentunya. Jadi besok dan lusa terutama karena lusa itu ada minutes-nya dari meeting bulan lalu gitu ya. Nah, itu yang akan diberikan sorry, yang akan di-share ke kita semua gitu, ke teman-teman media. Jadi pastinya terutama besok dan lusa gitu market pasti akan lebih volatil. Nah, dan misalnya memang yang sangat diantisipasi atau ditakutkan itu sebenarnya kalau misalnya mereka memang sudah bilang mengenai suku bunga. Kalau misalnya memang mereka belum bilang apa-apa mengenai suku bunga, nah itu mungkin masih market ya biasa ya sideways ataupun malah kenaik.
Nah, tapi kalau misalnya mereka bilang sesuatu mengenai suku bunga, terutama kalau misalnya memang suku bunga akan dinaikkan lebih besar ataupun lebih cepat, nah itu memang pasti market merespon sangat negatif gitu ya. Karena ekspektasinya sekarang sebenarnya akan dinaikkan 0,25% di bulan Maret gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya lebih cepat atau lebih besar ya tentu ya market akan panik. Nah, kita pantau aja. Jadi memang agak-agak riskan ya beberapa hari ini, makanya saya dalam tanda kutip memaksakan untuk update ini supaya teman-teman juga antisipasi lah gitu ya, mau seperti apa gitu. Saya juga ada share di Telegram sebenarnya mengenai dua opsi gitu. Kalau misalnya memang kita lihat secara global, secara makro, itu misalnya tadi kita agak menyinggung mengenai Rusia yang mungkin akan perang dengan Ukraina gitu ya. Nah, dan ini kan melibatkan bukan hanya dua negara ini, jadi melibatkan Amerika, malahan lebih besar lagi NATO, dan juga kalau pihak Rusia itu lebih ke timur, Korea Utara, China. Jadi seperti timur versus barat nih. Jadi memang kalau misalnya terjadi perang gitu ya pasti berdampak ke semua aset gitu ya. Karena ini seperti perang dunia gitu. Jadi kita harapkan sebenarnya enggak terjadi lah ya, amit-amit gitu. Nah, kalaupun memang worst case-nya itu terjadi dan juga belum lagi ditambah the Fed ini yang menaikkan suku bunga segala macam. Jadi memang kita lihat tren besarnya dalam 1-2 bulan ini itu lebih ke arah negatif atau bearish gitu ya. Nah, makanya saya bilang dua opsi tadi itu saya ada share di Telegram. Itu yang pertama kalian mau jual, itu bisa. Kalau misalnya mau jual dengan apa namanya, tapi memang ada pro dan kontranya gitu ya, dalam arti nilai positif dan negatifnya gitu. Kita bahas kalau misalnya teman-teman mau lihat di Telegram itu sempat saya bahas juga. Dari segi negatifnya tentu kalau misalnya apa namanya kita dalam posisi spot. Ini saya bahas karena apa banyak yang nanya saya kalau posisi spot nyangkut itu bagaimana gitu, bagusnya kita mengambil strategi apa. Nah, jadi kalau menurut saya itu ada dua opsi tadi. Yang pertama itu kita memang jual semua dan tunggu dip lagi. Kalau dip baru kita beli, terus nanti ya kita jual waktu profit gitu ya. Nah, minusnya itu pertama kita pasti sudah loss kalau misalnya posisi nyangkut gitu ya. Dan kalau saya rasa kalau misalnya teman-teman memang beli dari kemarin-kemarin juga pasti memang masih nyangkut gitu, kecuali memang yang dari kemarin bottom gitu ya, itu beda. Nah, kalau misalnya ini kita bicarakan spot yang nyangkut gitu ya. Jadi pertama kita sudah pasti rugi karena ya kita udah jual gitu ya. Jadi kita realisasikan rugi kita gitu, loss kita. Kedua kalau prediksi kita salah, misalnya memang jadi marketnya rally, itu kita harus beli lagi di harga yang lebih tinggi. Dalam arti misalnya, oh mereka Rusia dan Ukraina ternyata nanti mencapai kesepakatan gitu secara diplomasi. Berarti ketakutan akan perang berkurang, market mungkin rally gitu ya. Atau suku bunga yang tiba-tiba ya nggak jadi Maret dinaikkan. Itu kan semua kan bisa terjadi gitu ya. Tidak ada yang tahu 100% gitu. Walaupun kemungkinannya lebih besar ke arah bearish untuk sekarang. Nah, kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, jadi misalnya market malah rally, ya kita telat gitu ya, karena kita udah realisasikan loss kita malah gitu ya. Kita beli di harga lebih tinggi lagi, nah itu lebih bahaya lagi gitu kan ya. Nah itu resiko atau minusnya. Yang ketiga, kita harus timingnya tepat. Nah, kita mau jual pun pasti nggak mau rugi banyak dong. Jadi kapan nih kita pas jualnya? Kedua, kapan kita belinya nanti bottom? Misalnya nih jelek-jeleknya turun ke 38.000, apakah itu bottom? Kita harus lihat lagi gitu kan ya. Besoknya mungkin bisa turun lagi atau besoknya malah naik atau apa ya. Walaupun kita bisa secara teknikal seperti apa, sangat susah untuk men-timing market menurut saya. Gitu ya. Belum lagi setelah kita beli, misalnya pun 38.000, walaupun dia turun sampai 29.000, nah nanti kita jualnya kapan lagi nih? Nah, jadi
masalah timing kalau yang ketiga ya, minusnya itu. Nah, sekarang opsi yang kedua apa? Opsi yang kedua itu kita hold otomatis kan, ya udahlah hold. Nah, kalau hold menurut saya lebih bagus kalau bisa di staking. Namanya juga mau di hold, ya apa salahnya kita selagi hold itu kita dapat reward gitu ya. Saya apa namanya nggak rekomen untuk menjadikan kolateral atau apa untuk posisi sekarang karena itu agak lebih ngeri gitu ya. Jadi lebih baik di staking aja. Jadi kita fokus ke jumlah koinnya itu bertambah. Terlepas dari berapa persen gitu ya setahun gitu. Kalau kita bandingkan dengan bank sekarang deposito pun sangat kecil sekali. Itu ya. Jadi jangan terlalu berharap besar lah untuk persentase gitu ya, walaupun ada beberapa koin yang cukup besar persentasenya secara per tahun gitu, misalnya AXS gitu ya, kalau kita staking lumayan tinggi, misalnya Cake gitu kalau kita staking juga oke. Belum lagi kalau misalnya teman-teman berani masuk ke DeFi seperti Cake tadi, itu ya itu bisa apa namanya mendapatkan return yang lebih tinggi, tentu dengan resiko yang lebih tinggi juga ya. Nah, jadi hold dan staking, tapi karena kita tahu ini memang kemungkinan turun, ya kita short gitu. Kita hedging. Kita paling nggak melindungi atau apa namanya memastikan kita masih mendapatkan keuntungan dalam tanda kutip gitu ya. Lebih kepada perlindungan lah, proteksi apa namanya kita punya token yang ada di spot gitu. Jadi kita hedging dengan short, tapi leverage-nya itu kecil aja. Jadi kemungkinan likuidasi itu lebih kecil gitu. Jadi kita likuidasinya itu bisa ambil cukup tinggi, misalnya ke 44 atau 45.000 kalau dari BTC gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka fluktuatif juga turun naik bagaimana, paling nggak kita nggak ke liquid. Namanya juga hedging, kita bukan mencari profit gitu, kita melindungi kalau misalnya jelek-jeleknya BTC turun sampai dalam gitu ya, kita tetap masih bisa profit selagi kita menunggu. Nah, minusnya apa? Ketika harga ngedip, misalnya ke 38, 29, ada yang bilang 15, nggak tahu ya. Nah, itu kemampuan beli kita pastinya kecil karena banyak yang nyangkut di spot tadi ya. Mungkin pengaruh juga kita pasti lumayan lebih takut. Mungkin nanti akan turun lagi, kita masih posisi nyangkut lagi segala macam. Nah, jadi nggak berani gitu pastinya. Atau malahan kalau yang sudah all in, ya udah kita nggak bisa apa-apa gitu. Kita hanya bisa melihat aja gitu kan. Berarti ada opportunity cost, ada biaya kesempatan yang lewat. Itu minusnya. Terus kalau misalnya benar-benar market crash gitu ya, berarti kita akan menunggu gitu, menunggu sampai kita profit lagi dan mungkin membutuhkan waktu. Apalagi kalau misalnya kita kena resesi lah, perang segala macam ya itu bisa setengah tahun sampai berapa tahun gitu ya nunggunya. Nah, apakah kita bisa menunggu dengan waktu lama itu? Nah, itu minusnya gitu. Yang terakhir, psikologi kita tentunya ya akan terganggu gitu ya. Apalagi kalau misalnya uang itu akan dipakai dalam waktu dekat. Walaupun kan harusnya teman-teman udah tahu sih. Kalau misalnya di kripto ini pakai uang dingin gitu ya, jangan dipaksakan pakai uang yang akan dipakai nanti gitu ya. Karena ini bukan ingat kita bukan main short term gitu ya. Kalaupun mau short term ya berarti teman-teman udah tahu dong pasti CL-nya berapa, TP-nya berapa, kita sudah disiplin. Nah, kalau nyangkut kan berarti ada kemungkinan masih memang belum reach, belum sampai ke TP atau SL-nya, atau memang sudah sampai, tapi sayang nih mau di cut loss. Nah, itu kan yang lebih banyak saya rasa yang dialami gitu. Jadi ya psikologi pasti otomatis waktu harga turun kita pada takut lah pasti. Saya yakin itu. Apalagi kalau masih ada posisi nyangkut, kira-kira berani nggak kita beli lagi waktu harga ngedip? Belum tentu kan? Nah, itu minusnya. Kalau plusnya udah pasti tahu ya apa namanya masing-masing opsi tadi. Jadi ya coba sesuaikan aja teman-teman kira-kira posisinya dan alokasinya seperti apa. Jadi saya simpulkan ya, ada dua opsinya kalau misalnya memang tahu market lebih ke arah bearish. Yang pertama itu jual semua dan beli lagi waktu ngedip dengan segala minusnya seperti apa gitu ya. Kedua, hold dan staking, tapi kita hedging dengan short gitu, jangan lupa.
Jadi kalau misalnya saya nggak biasa main apa namanya short, ya banyak di Indodex ada yang namanya misalnya ETH hedge atau apa, itu juga dalam tanda kutip mirip gitu ya, walaupun masih dalam short gitu. Jadi nggak ada kemungkinan untuk dilikuidasi gitu. Kalau futures kan mungkin apa lebih bagusnya itu karena kita ada faktor leverage dan juga faktor kali gitu ya. Jadi kita bisa memaksimalkan keuntungan dan juga ada apa namanya kemungkinan likuidasi. Nah, jadi dipertimbangkan aja. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke berita. Misalnya contoh ini sebenarnya tanggal kemarin semua ya, tanggal 9 malahan, ini masih jauh juga gitu. Jadi kalau kita lihat dari berita sih sebenarnya nggak begitu banyak ada apa namanya pembahasan mengenai atau ada update tertentu gitu ya. Jadi lebih ke arah makroekonomi. Makroekonomi yang seperti saya bilang tadi lebih ke arah sejauh ini lebih ke arah bearish gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ke data seperti biasa ya. Kalau misalnya dari data on chain itu memang masih bearish, kelihatan banget ya. Kalau dari Fear and Greed itu naik, berarti sebenarnya bagus gitu, naik 2 poin. Orang atau trader-trader lebih cenderung apa namanya masih dalam posisi takut tapi nggak setakut kemarin gitu. Jadi apa namanya mungkin lebih berani lah, terutama untuk hari-hari ini. Walaupun sebenarnya agak sedikit aneh juga ya, karena ya ada the Fed tadi update-nya gitu di beberapa hari ini. Kalau dari apa open interest, funding rate segala macam ini cenderung flat ya, nggak ada kenaikan signifikan. Jadi di sini-sini aja. Jadi kita bisa bilang ini netral. Kalau akumulasi whales kita lihat secara jam ya, kalau hari itu selalu kelihatan naik. Nah, ini menurun. Padahal harga lagi turun gitu ya. Jadi ini agak sedikit kurang bagus, bearish gitu. Terus bagaimana dengan inflow BTC di exchange oleh whales gitu ya, itu juga kurang bagus. Tapi lebih ke arah flat sebenarnya. Kalau dari BTC apa namanya di exchange itu juga tidak ada perubahan signifikan ya. Jadi ini yang kita lihat negatif tadi ya, akumulasi whales. Nah, kalau ini ya sedikit lebih positif. Sekarang kita lihat secara technical seperti biasa. Teknikalnya kalau BTC itu saya geser lagi ya, safety score 47, jadi lebih ke arah mendekati netral. Nah, ini juga masih slightly bearish ya, masih agak kurang ya kurang bagus sedikit, mungkin bergerak ke arah netral. Ini mirip ke Fear and Greed itu untuk hari ini. Nah, ini kalau dari candlestick-nya itu lebih ke arah bearish gitu ya. Jadi netral bearish lah sejauh ini. Terus kita ke apa namanya chart otomatis ya. Nah, ini saya ada sudah buat sebenarnya karena saya sudah update di apa di VIP gitu ya. Nah, ini boxnya sama support terkuatnya gitu. Nah, tapi kita lihat dulu dari segi misalnya indikator preset. Nah, ini kan satu hari kita lihat ya netral, jadi persis yang seperti kita bilang netral ke bearish. 1 jam juga 15 menit semuanya netral ke bearish. Kita agak perbesar sedikit. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di beberapa kebetulan saya karena sudah tahu gitu, saya udah update di apa namanya di VIP tadi, jadi saya apa udah lihat gitu ya. Nah, tapi saya akan coba kasih gambaran ke teman-teman gitu. Nah, misalnya kalau kita lihat dari weekly, ini jelas sekali ditolak di sini ya. Nah, ditolak di 45K gitu, sekitarannya gitu, dan langsung turunnya cukup dalam. Jadi kalau misalnya memang ini sebenarnya tandanya kurang bagus sih.
kalau kita lihat dari chart weekly gitu ya. Dan ini pun dari EMA ribbon itu ditolaknya langsung keluar gitu ya, keluar dari EMA ribbon-nya. Jadi memang not a good sign. Jadi bisa turun sampai mana? Kalau dari weekly ya bisa turun sampai ke tahap ini. Kira-kira gitu support berikutnya. 38.800 lah sekitar itu ya. Nah, jadi hati-hati aja kalau dari segi weekly kita lihat. Nah, coba kita lihat sekarang dari segi satu harian. Nah, kalau satu harian ini masih di range-nya juga sama. Ini sekitaran 40.800 sampai 45 gitu ya. Jadi di sini-sini aja nih. Tapi kelihatan sekali polanya ini jelek sekali ya. Jadi turun. Walaupun masih di EMA ribbon, tapi EMA ribbon-nya juga sudah bearish dan juga mendekati apa namanya Bollinger Tengah gitu. Nah, kalau misalnya ini jebol berarti di 4800-an atau 41 lah lebih gampang gitu ya. Itu kemungkinan ya bisa sampai sini tadi. Jadi ini support penting. Nah, nanti kita lebih jelasnya ke 4 jaman. Nah, 4 jaman ini mengapa saya suka 4 jaman ini? Karena kalau dari segi posisi kita lihat masih ada dalam tanda kutip harapan, karena kita memang harusnya masih ya mencoba bullish lah ya gitu ya, walaupun sebenarnya dari data tadi weekly sama hari ya masih bearish gitu. Kalau di sini tentu juga bukan berarti wah bullish langsung long, enggak. Jadi kita lihat misalnya ini EMA 200 ini tapi bagus banget kan, supportnya mantul di sana gitu. Dari Bollinger bawah juga sama gitu ya. Jadi masih mantul dan juga tapi ini masih di bawah EMA ribbon walaupun masih bullish gitu. Nah, jadi memang yang paling penting adalah kalau kita simpulkan semua itu posisinya sebenarnya support 4800 ini. Ini paling penting kita lihat gitu ya. Kalau dari segi resisten itu ya sekitaran sini. Berarti di 42.500 lah resisten. Jadi kalau misalnya mau nge-short atau apa, nah itu mungkin di atas itu lebih bagus lah risk and reward-nya gitu ya. Kalau untuk ngelong ya dari posisi ini 4700 sampai 41 lah ya. Nah, itu bisa kalau mau coba-coba ya ini ingat ini bukan financial advice, bukan nasihat keuangan gitu ya. Ini cuman pertimbangan saya terutama secara teknikal, tapi berdasarkan data-data tadi juga tolong dianalisa lebih lanjut lagi Dior gitu ya. Bagaimana eksekusi untuk trading plan Anda gitu. Nah, cuma kalau saya sih seperti itu tadi. Jadi kalau ada posisi long atau short, sekarang karena lebih bearish lebih ke arah short, tapi yang nggak sekarang juga maksudnya mau nge-shortnya ya lebih ke arah deket-deket resisten itulah kalau sampai ke sana nanti. Jadi nggak usah buru-buru gitu ya, terutama banyak yang akan terjadi mungkin di minggu-minggu ini. Oke, jadi semoga membantu gitu ya. Perhatikan ini tentunya 40.700 karena kalau jebol bisa sampai ke 38.700 sekitaran itu. Ini support besarnya lah. Jadi kita harap enggak lah ya. Karena ini sejauh ini masih mantul di daerah EMA 200 dan Bollinger bawah. We'll see how it goes today. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ragu-ragu seperti biasa ya nggak harus trading kok. Gitu ya, apalagi volatilitas pasti akan naik nanti dengan adanya meeting the Fed ini dan data-data yang akan keluar besok-besok. Jadi ya pertimbangkan yang dua opsi tadi itu lebih penting menurut saya, apalagi kalau spot lagi nyangkut gitu ya. Jadi alokasi seperti apa namanya strategi Anda seperti apa. Karena trading nggak harus setiap hari gitu, nggak harus untung setiap hari dan nggak ada juga trader yang menurut saya untung setiap hari. Pasti ada plus minusnya gitu. Oke, stay safe di market. Semoga membantu, semoga bermanfaat dan karena hari ini 14 Februari, Happy Valentine's Day bagi teman-teman dan juga keluarga tersayang gitu ya.
Semoga hari ini menyenangkan dan membahagiakan. Dan juga jangan lupa tentu like dan subscribe serta komen dan share ya di video kita ini supaya algoritma YouTube juga membantu untuk menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka mendapatkan manfaatnya. Oke, terima kasih.